Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Aidawati, Kepala SMA Negeri 9 Kota Bogor, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya mendapatkan amanah di SMA Negeri 9 ini sejak Juli 2020. Kita tahu bahwa itu adalah masa-masa pandemi yang menurut saya itu luar biasa, suatu masa yang memang tidak kita duga-duga akan terjadi di Indonesia. Tentu itu juga berdampak terhadap sekolah yang saya pimpin dan bina, sehingga banyak memang hal-hal yang menjadi kendala ya selama pandemi itu, yang menurut saya itu adalah masa sulit saya dalam memimpin satu lembaga selama saya menjadi ASN. Karena dengan pandemi itu banyak hal atau banyak keterbatasan, apalagi saya baru memimpin di satu sekolah tersebut. Tetapi saya tidak menyerah gitu ya, karena saya menyiapkan program-program yang mengantisipasi masa-masa pandemi itu. Ya, kita tahu bahwa Kota Bogor ini merupakan zona merah. Jadi tidak sedikit peserta didik saya juga yang terdampak terhadap COVID, juga Bapak Ibu guru. Ya, alhamdulillah saya tetap sehat saat itu dan bertahan. Nah, tetapi ada hal yang saya coba untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran walaupun dengan kondisi keterbatasan pandemi saat itu, yaitu dengan melaksanakan in-house training untuk bidang kurikulum. Apa yang kita laksanakan di in-house training ini? Nah, kami sadar bahwa pandemi ini harus menuntut kita berinovasi dan berkreativitas. Bagaimana pembelajaran ini tetap harus berjalan, maka harus berlangsung ya, dan harus sesuai dengan kurikulum. Maka kita melaksanakan yang namanya IHT Magicom, Media Digital Kompetensi. Ada beberapa hal yang dikerjakan Bapak Ibu guru selama baik secara daring ya, tentu secara hybrid. Itu ada beberapa aplikasi yang kita juga pelajari, sehingga Bapak Ibu guru diberikan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk tetap melaksanakan pembelajaran selama pandemi itu. Dan ini memang sangat berat, karena kesiapan itu dituntut oleh semua pihak, baik Bapak Ibu gurunya, baik peserta didiknya, juga orang tua. Dan tidak sedikit orang tua pun yang ya memberikan keluhan-keluhan bahwa beliau itu tidak siap ya secara pengetahuan, keterampilan untuk mendampingi anak-anak selama pandemi. Kan ini memang sulit bagi kami, tetapi waktu itu memang harus dilalui. Kita tahu walaupun masa pandemi itu adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi dengan segala keterbatasan. Saya di SMA 9 tetap memberikan motivasi kepada semua pihak. Maka di bidang kesiswaan, saya memotivasi Wakasek Kesiswaan beserta staf untuk terus melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Karena ini adalah bagian dari pelayanan. Tetapi ekstrakurikuler yang kita lakukan tentu ada keterbatasan, yaitu yang bisa dilakukan secara daring, ya, seperti kegiatan di IT, ya, digital, kemudian lomba-lomba pun tetap kita lakukan di ekstrakurikuler itu, tetapi lombanya bersifat hybrid dan daring. Nah, ini yang kami lakukan dengan kondisi pandemi ya COVID-19, apalagi di zona merah, hampir kami itu tidak boleh datang ke sekolah ya. Ada satgas COVID di mana-mana, tetapi saya mempunyai kebijakan untuk lomba-lomba ini dilakukan secara daring dan hybrid. Yang penting anak tetap berkreativitas di rumah dan juga berinovasi. Untuk bidang hubungan masyarakat atau humas, saya meminta Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat beserta staf untuk tetap menjalin kerjasama
dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dengan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi di dalam menghadapi pandemi. Kepada orang tua, tapi kami lakukan semua itu secara daring ya. Jadi tidak ada memang kami tatap muka ya, karena keterbatasan kita harus ke sekolah itu berapa persen, waktu itu hanya ada sampai 25% saja ya. Dan banyaknya pandemi di zona merah membuat kami pun melakukan komunikasi pun secara digital ya, atau online saja seperti itu. Tetap kami melaksanakan kerjasama, pertama dengan Satgas Covid, kedua dengan PMR, PMI, ya, bagaimana menanggulangi, ketiga bekerja sama juga dengan puskesmas terdekat, dengan rumah sakit, dan bekerja sama juga dengan instansi terkait melakukan vaksin ya. Dan alhamdulillah itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga dilaksanakan, yaitu melaksanakan vaksin secara kontinu dan kolaborasi ya, sehingga semua peserta didik, semua guru dan warga sekolah divaksin saat itu sebagai dasar untuk kita tetap melaksanakan pembelajaran nanti selama pandemi maupun setelah pandemi. Nah, berikutnya apa yang saya lakukan di bidang sarana prasarana saat pandemi ini memang sulit ya, keterbatasan dana juga tetap ada, tetapi saya tidak menyerah dengan itu. Kita tetap melaksanakan penyediaan prokes, protokol kesehatan. Ada cuci tangan yang tersedia cukup di masing-masing kelas, ada hand sanitizer yang kita siapkan, juga ada masker yang memadai untuk semua siswa. Kalau suatu hari nanti boleh tatap muka dan peserta didik kami harus bersekolah, tentu kami menyiapkan juga partisi yang dari akrilik itu, supaya peserta didik saat nanti belajar itu nyaman di sekolah ya, tidak terganggu oleh perasaan takut kena COVID gitu ya. Dan kami pun memberikan kepada orang tua semacam survei gitu ya, kesediaan kalau suatu hari nanti mereka siap ke sekolah, tapi dengan kondisi satpasnya pun harus memadai untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang saya rasakan selama masa tersulit saya sebagai ASN memimpin satu sekolah ya, dengan kondisi COVID yang kita tahu semuanya sangat mencekam ya. Tetapi alhamdulillah ya, saya dapat melalui ini dengan baik, dan saya katakan bahwa itu sempurna ya. Karena beberapa hal yang kita coba solusinya, pemecahan masalah tadi itu sangat efektif dan efisien dalam menanggulangi pembelajaran selama pandemi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.